Potensi dahsyat yang kita miliki adalah ketika kita mau membawa diri kita, mau meraih, mau menuliskan, mau menggapainya tentang impian kita. Jadi yuk kita bermimpi, kita berangan-angan, kita bercita-cita, lalu kita bisa menggolkan impian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, hari Selasa, tepatnya tanggal 21 di bulan Mei 2024, QLM alhamdulillah bisa berada di studio untuk sama-sama belajar bersama mitra dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini silaturahim QLM sudah yang ke-297, dan tema yang kita angkat adalah menguak 7 kekuatan dahsyat manusia. Alasan mengapa tema ini kita angkat, banyak di antara kita yang tidak memahami dengan benar bahwa kita ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga ada kata-kata yang sungguh hebat untuk kita. We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Nah, di dalam pembelajaran hari ini kita akan menguak bagaimana potensi itu bisa kita pegang, bisa kita raih, kemudian kita manfaatkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kita akan luar biasa. Satu pertanyaan besar, mengapa kita biasa-biasa saja padahal kita punya potensi yang luar biasa ini? Nah mitra, kita hari ini sama-sama belajar, kita akan menguak 7 kekuatan itu apa saja sehingga kita menjadi luar biasa, sehingga kita menjadi berbeda dengan yang lain. Sayang ketika kita punya potensi yang begitu dahsyatnya, namun kita anggurkan begitu saja. Bahkan konon, kalau kita memahami bahwa ada kekuatan bawah sadar yang sungguh luar biasa. Menurut satu teori bahwa kekuatan sadar itu hanya 12%, sehingga kekuatan bawah sadarnya sampai 88%. Seandainya ini kita manfaatkan, kita gali, kita maksimalkan potensinya, kita manfaatkan, wow, kita ini menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja tapi luar biasa. Nah kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menguak 7 kekuatan dahsyat yang ada pada diri kita atau pada manusia pada umumnya. Kita lihat satu persatunya mitra. Nah yang pertama adalah kekuatan impian. Orang mengatakan kalau hidup kita tidak punya mimpi, maka hidup akan flat saja. Kita tidak akan pernah luar biasa karena tidak punya mimpi. Sehingga tidak ada target yang kita kejar. Karena mimpi sesungguhnya merupakan target yang harus kita golkan. Target yang harus kita raih. Nah kalau kita tidak punya mimpi ya biasa-biasa saja. Dan kalau kita hidupnya biasa-biasa, artinya kan tidak luar biasa. Padahal kita mestinya bisa menjadi luar biasa. Memiliki kekuatan impian inilah yang hari ini titiknya di mana, lalu kapan akan kita raih, seperti apakah? Nah, kita tentukan yang seperti itu. Maka orang mengatakan bahwa the power of dreams atau kekuatan mimpi adalah salah satunya untuk kita bisa menguak yang namanya 7 potensi dahsyat yang kita miliki. Yuk mitra, siapapun kita yang hari ini belum punya mimpi, tentukan mimpinya. Berikan waktu mimpinya, raih mimpinya itu, kita golkan. Dan semoga menjadi dahsyat bagi kita, serta kemanfaatannya bagi orang banyak. Ini kekuatan impian. Kalau hari ini kita belum punya mimpi, coba kita tuliskan impian kita itu kira-kira seperti ini. Atau cita-cita saya nih 3 tahun ke depan
5 tahun ke depan seperti ini. Kita tuliskan saja, kita lihat-lihat saja, kemudian kita bangun jalannya untuk merangkai, untuk bisa kita merawat, untuk bisa kita fokus, untuk bisa kita meraih impian kita setelah kita tentukan waktunya tadi. Nah, kalau hari ini kita belum punya mimpi, lalu kita berpikir, kira-kira sekian tahun yang telah kita lewati, apa yang kita dapatkan? Nah, ini juga menjadi refleksi, menjadi sesuatu yang bisa jadi kita akan menilai diri kita, oh ternyata selama ini kita hanya kayak gini-gini aja. Selama ini kita tidak punya target yang luar biasa. Padahal kita mampu, kita bisa. Nah, ini yang pertama. Potensi dahsyat yang kita miliki adalah ketika kita mau membawa diri kita, mau meraih, mau menuliskan, mau menggapainya tentang impian kita. Jadi kekuatan impian, ini yang pertama. Yuk kita bermimpi, kita berangan-angan, kita bercita-cita. Lalu kita bisa menggolkan impian kita. Jangan lupa tadi, berikan waktunya atau limit waktunya. Karena kalau kita nggak berikan waktunya, bisa jadi impian yang kita impikan itu bisa lama sekali. Namun kalau kita bisa berikan waktunya, ya kita mengejarnya. Yang kedua, mitra, kekuatan fokus atau the power of focus. Nah, di sini kita berlatih lagi. Setelah kita punya mimpi, lalu kita fokus terhadap impian yang sudah kita tuliskan, yang akan kita tuju, yang akan kita golkan, yang akan kita raih. Kita memiliki fokus terhadap itu. Kalau kita fokus, niscaya apapun akan bisa kita raih. Fokus itu kekuatan yang luar biasa juga. Maka ada istilah the power of focus. Ketika kita punya fokus mengerjakan sesuatu, artinya kita akan menuju sesuatu yang akan kita raih itu. Kita tidak kemana-mana. Saya akan mengatakan, saya sampai dapat, inilah fokus saya di sini. Maka kekuatan dahsyat kita kedua adalah ketika kita memiliki fokus terhadap apa yang kita kejar. Terkadang kita ini sudah punya mimpi, sudah ingin itu, tetapi nggak fokus ya. Pada akhirnya apa? Bisa terlunta-lunta, bisa tidak diraih, bisa hilang begitu saja. Maka kekuatan fokus dibutuhkanlah kita agar kita bisa meraih mimpi kita. Kekuatan yang kedua ini pada diri kita adalah ketika kita memiliki kekuatan fokus terhadap apa yang kita ingin golkan. Tadi yang pertama, ada kekuatan impian. Artinya sesuatu yang ingin kita golkan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan fokus untuk meraih yang ingin kita golkan. Nah, bagi kita tentu menjadi satu titik di mana kita akan bekerja lebih terhadap apa yang kita inginkan. Karena kita fokus. Kan berbeda dengan orang yang gak fokus. Kemana-mana dia. Bisa belok-belok gitu. Mestinya lurus sehingga kita bisa menggapainya, namun bisa belok-belok bahkan berhenti. Karena gak fokus. Nah, kekuatan fokus inilah kemudian menjadi modal utama untuk bisa meraih impian kita yang tadi pertama kita inginkan. Yakin kalau kita sudah punya mimpi, kita tentukan mimpinya, kemudian kita fokus terhadapnya, dan diberikan waktu tadi. Pada waktunya yang kita tentukan, kita akan meraihnya itu. Dicoba saja. Ini kekuatan fokus atau the power of focus. Atau kekuatan fokus yang mesti kita miliki. Yang ketiga, kekuatan disiplin diri. Atau the power of self-discipline. Para pakar mengatakan, setidaknya ada 4 hal menjadikan orang sukses.
Yang pertama, cara hidup dari kerja keras kita. Jadi kita betul-betul memanage, betul-betul meliding, betul-betul memperhatikan cara hidup kita dari kerja keras kita. Ya artinya ketika kita punya penghasilan sekian, ya bagaimana caranya supaya tidak habis atau bahkan defisit. Ini cara yang pertama adalah cara hidup dari kerja keras kita. Yang kedua, big plan. Kita punya rencana besar. Jadi orang yang punya rencana besar itu pasti akan sukses besar. Jadi kadang kita kan sudah ngerti bagaimana cara mensiasati hidup dari kerja keras kita, namun tidak punya rencana. Mesti punya rencana. Yang ketiga tadi ini yang self-discipline. Disiplin diri yang tinggi. Orang disiplin itu akan profesional ya. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang mestinya kita kerjakan ya. Orang disiplin itu tadi salah satu ciri sukses adalah self-discipline atau disiplin diri yang tinggi. Dan yang keempat adalah perseverance atau ketekunan. 4 hal ini kata para pakar bisa menunjang sukses besar terhadap seseorang yang ingin sukses. Saya ulang, cara hidup dari kerja keras. Yang kedua, disiplin diri yang tinggi atau punya rencana besar dulu. Yang ketiga, disiplin diri yang tinggi. Yang keempat, ketekunan. Nah, 4-empatnya ini terkadang kita tidak bisa sampai betul-betul mencapai titik sukses. Tekun itu juga sulit sekali. Rencana besar juga demikian. Kemudian cara hidup dari kerja keras demikian. Terkadang kita justru ya bisa dikatakan aneh dalam kehidupan kita. Maka kita mesti ingat bahwa orang yang paling bahagia itu adalah orang yang sudah memiliki ini itu, namun tetap seperti orang biasa. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang biasa-biasa saja tapi seolah-olah seperti orang kaya gitu. Segalanya ya bisa jadi kredit. Dan berakhirnya kan spendnya terlalu banyak ya. Dari sini tidak bisa kita manage cara hidup dari kerja keras kita karena harus spend yang begitu banyak. Kemudian tadi ada ketekunan juga. Orang-orang yang tekun itu sebenarnya yang akan panen pada suatu saat. Memang tekun itu kadang memerlukan waktu yang sangat panjang. Tapi tidak apa-apa ketika kita memiliki self-disiplin yang tinggi. Nah ini kekuatan disiplin diri inilah yang kemudian akan membawa kita kepada hal yang luar biasa. Ini yang ketiga di sini. Ya kita lihat lagi yang pertama tadi ada punya impian. Kemudian kita mengejarnya dengan fokus. Kemudian kita bangun jalannya untuk mengejar impian itu. Kita fokus, jalannya terus lurus terhadap impian kita. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kekuatan disiplin diri yang tinggi atau the power of self-discipline. Ini 3 saja nih, coba kita renungkan, kita refleksi diri. Ada nggak terhadap diri kita? Sehingga kita akan menjadi luar biasa setelahnya. Jadi kalau orang bilang kita biasa-biasa, bosan. Kenapa? Kalau biasa-biasa itu sama, umum. Hampir setiap orang biasa gitu. Maka kita harus menjadi luar biasa. Kita harus berbeda. Jangan biasa dengan mirip dengan orang lain. Kita harus berbeda. Saya harus berbeda dengan yang lain. Nah, maka milikilah ini. Yang keempat, kekuatan perjuangan. Nah ini hebat lagi nih. The power of survival. Orang yang berjuang akan hal ini itu orang luar biasa. Artinya apa? Ketika kita jatuh, kita juga diberi kekuatan untuk bisa bertahan. Atau self-esteem, ya, memiliki self-esteem yang tinggi. Ketika kita mungkin hari ini tidak mendapatkan seperti apa yang kita inginkan, maka kita punya kekuatan untuk bangkit, untuk lebih baik lagi. Orang-orang yang memiliki kekuatan perjuangan atau the power of survival itu orang-orang yang pada akhirnya akan tahan banting. Orang-orang yang pada akhirnya akan kuat terhadap cobaan-cobaan yang mungkin saja mendera kita. Ya nggak cengeng.
Maka kemudian kan ada satu hikmah yang mengatakan bahwa siapapun kita yang lemah terhadap dirinya, bisa jadi kita digilas oleh lingkungan kita. Namun kalau kita keras terhadap dirinya, bisa jadi kita menundukkan lingkungan kita. Nah, ketika kita punya bekal kekuatan perjuangan, maka tidak ada istilah give up. Tidak ada istilah saya berhenti. Karena sesungguhnya bahwa gagal itu ya ketika kita berhenti. Nah, disinilah kekuatan dahsyat manusia yang keempat adalah kekuatan perjuangan. Dan dibekali seperti itu agar kita menjadi tegar, menjadi kuat, menjadi berdiri di atas kaki sendiri. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Saya pernah membaca satu buku yang cukup luar biasa sekali. 7 kali jatuh, 1 kali bangun. Jadi ia ke-8. Artinya jatuhnya sudah 7 kali. Dan bangkitnya sekali di yang ke-8 itu. Nah, ayo kita renungkan. Kita coba melihat diri kita. Jangan-jangan baru melangkah sudah jatuh. Baru melangkah sudah mengatakan, aduh, berat rasanya. Baru melangkah padahal nih. Baru jatuh 1 kali sudah give up, angkat tangan. Padahal tadi ada yang 7 kali jatuh baru sekali bangkit. Masih mending Thomas Alva Edison itu hampir 10.000 kali mencoba dan mencoba. Akhirnya luar biasa. Nah, ini kekuatan perjuangan inilah yang kemudian dijadikan satu ukuran kita agar kita menjadi orang yang tahan banting, resilience, atau punya self esteem yang tinggi tadi itu. Nah, kita tahan banting lah. Kita ini yakin dengan kekuatan yang pada saatnya akan betul-betul menolong kita. Pada saatnya akan betul-betul menjadi kita orang yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi minta, jangan menjadi orang yang cengeng. Kalau kita hari ini jatuh, ya mencoba lagi. Jatuh lagi, mencoba lagi. Jatuh lagi, mencoba lagi. Saya yakin sekali pada saatnya kita akan bangkit. Permasalahan yang paling pelik adalah ketika kita tidak mau mencoba dan mencoba lagi. Tidak mau memperbaiki, memperbarui. Namun terus dan terus kita justru mengatakan, saya tidak sanggup. Saya tidak bisa lagi. Saya tidak pengalaman ini. Aduh, saya nangis karena saya rugi. Nah, ini yang kita sayangkan. Mestinya tetap senyum dan kita tetap berani. Kita tetap bergerak. Karena sesungguhnya bahwa sukses itu adalah pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Sukses. Dan orang yang gagal itu yang berhenti. Kalau kita berhenti ya kita gagal. Namun ketika kita berjalan terus, saatnya ada sukses. Dan bahkan satu hikmah yang mesti kita pelajari, ketika orang mau menjadi orang besar itu pasti, atau ketika orang mau di atas, di puncak katakanlah, pasti melewati jalan yang menanjak. Ya, tengah-tengah lah di sana. Jadi tidak masalah. Kenapa? Pada saatnya kita sampai ke puncak itu. Dan betul bahwa orang-orang yang hari ini sedang menikmati keberhasilannya adalah hasil dari susah payah dulunya yang mungkin bergelimang dengan kegagalan dan kegagalan. Jadi, karena apa? Di dunia ini tidak ada sesuatu yang ya tidak mungkin gitu ya. Pasti mungkinnya. Justru yang tidak mungkin itu adalah ketika kita mau berhenti. Ketika kita tidak mau maju. Jadi mestinya terus saja kita menjadi orang yang tangguh lah. Menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang tidak lagi dikatakan cengeng gitu ya. Tapi terus berpikir bagaimana kita ke depan lebih baik dan lebih baik.
Kalau hari ini belum mendapatkan apa yang kita inginkan, oke, no problem lah, nggak masalah. Kita akan perbaiki ke depannya lebih hebat lagi, lebih profesional lagi, lebih sukses lagi. Ini satu hal yang mestinya kita pegang yang seperti itu. Atau saya tadi katakan ya, memiliki self esteem yang tinggi, atau kita membawa resilience kita yang tinggi juga. Sehingga hal-hal yang membuat kita atau orang mengatakan itu menjadikan kita akan terpuruk, nah, mestinya kita tidak mengatakan itu. Kenapa? Ketika kita jatuh pun masih ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi jatuh di tempat yang sama lebih dari satu kali itu boleh. Karena kita akan semakin mudah untuk bangkit ketika kita memahami saya jatuh lagi di sini. Yuk kita mulai. Kita jangan sampai menjadi orang yang kendor. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat. Kapan lagi? Maka kemudian teman-teman saya terutama yang mau pensiun itu luar biasa gelisahnya. Padahal mestinya tidak usah gelisah. Kenapa? Kita masih punya impian yang bisa dikerjakan setelah pensiun dari kedinasannya. Pensiun itu kan karena umur kedinasan. Berkarya itu sampai kapanpun selama kita kuat. Maka mestinya kita menjadi orang yang seperti itu. Habis ini kerjakan ini, habis ini kerjakan ini. Toh Allah juga sudah memfirmankan kita tidak boleh menjadi kasal atau malas. Namun setelah satu selesai, kerjakan yang lain. Satu selesai, kerjakan yang lain. Misalnya kita akan senang sekali, dan ini kesempatan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, kalau saya katakan tadi. Semuanya mungkin. Selama ini manfaat, kenapa tidak? Selama ini bisa menolong dirinya dan mungkin orang lain, kenapa tidak? Maka mestinya kita adalah orang-orang yang terus bangkit dan bangkit. Kebetulan sekali ya, di tanggal 20 Mei itu adalah hari kebangkitan nasional ya. Mestinya kita bangkit. Siapapun kita mesti bangkit. Katakan pada diri kita, saya mampu, saya bisa, karena saya luar biasa. Ini yang keempat. Kita lihat yang kelima, kekuatan pembelajaran atau the power of learning. Ini yang juga luar biasa juga. Kan tidak ada istilah berhenti belajar. Kata Rasulullah itu, dari lahir sampai kita nanti ke liang lahat, ternyata kita terus harus belajar. Dan kata bijak mengatakan never too late to study. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Jadi belajar itu mesti terus saja. Dan ternyata orang yang belajar itu justru awet muda. Ya, karena belajar ya, kita tahu ini, tahu itu. Dan orang yang belajar itu pasti akan bisa memperbaiki diri. Umpamanya saya belum bisa ini, lalu kita belajar, wah kita akan senang dengan itu. Oh ini ternyata kurang di sini, saya belajar lagi, wah bisa tercukupi atau bahkan lebih. Untuk kita bisa lebih hebat dalam bersaing dalam kehidupan, ya kita belajar. Maka ada istilah tadi, the power of learning atau kekuatan belajar. Belajar itu dari mana saja ya, karena sesungguhnya bahwa orang-orang bijak mengatakan universitas yang paling baik itu adalah universitas kehidupan. Dari situ kita dapat pengalaman. Dari situ kita bisa mengembangkan diri secara nyata. Ya, karena ini nggak diajarkan di universitas umum, ya, universitas formal atau sekolah formal. Bahwa universitas kehidupan lah yang menempa kita betul-betul menjadi orang yang siap, yang tangguh, yang bijaksana, yang kemudian akan bisa menghalau hal-hal yang bisa menjadikan kita terpuruk. Ini universitas kehidupan. Nah, kekuatan pembelajaran inilah kemudian dijadikan satu kekuatan dahsyat bagi kita, karena kita memiliki jiwa-jiwa pembelajar. Kita mau banyak belajar dari siapapun. Kita mau bahwa ke depan saya harus lebih baik dari hari ini. Kita mau bahwa kita adalah orang-orang yang ingin tahunya banyak, eagerness gitu ya. Jadi ketika kita bersumpah seperti itu, maka the power of learning atau kekuatan pembelajaran dijadikan satu hal penting bahwa kita memiliki potensi dahsyat tentang ini. Ini yang kelima. Nah, jadi kalau orang mengatakan
aduh saya sudah tua nih nggak bisa belajar. Ini karena ya diri kita lah yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita udah terbuka, saya bisa, maka saya mempelajari. Dan kekuatan pembelajaran ini yang buat kita kan, tadi saya bilang, selalu fresh. Karena kan satu-satunya orang yang bisa eksis itu yang mampu beradaptasi. Nah bagaimana cara kita bisa beradaptasi? Ya kita belajar. Menggunakan IT pun kita belajar. Kita mau maklumi ya, kayak saya ini kan dari generasi Y. Kemudian sekarang sudah generasi Alpha nih. Ada generasi Z. Nah, kita belajar dari mereka semua. Supaya kita eksis, supaya kita bisa mengikuti ya. Kita bisa beradaptasi. Kenapa? Sesungguhnya bahwa orang yang eksis itu kan yang beradaptasi ya. Adaptasinya dengan the power of learning ini, kekuatan pembelajaran. Jadi jangan diam saja ketika kita nggak bisa. Jangan diam saja ketika kita nggak mampu. Ya. Kalau kita diam ya artinya kita kan tadi saya katakan gagal. Karena nggak mengetahui. Nah disinilah yang kelima adalah kekuatan pembelajaran, the power of learning. Sungguh luar biasa mitra. Jangan sampai menjadi orang yang keterbelakang karena malas belajar. Tetapi mestinya kita semangat belajarnya tinggi. Ya, jadi di bagian manapun kita ternyata harus belajar. Tidak, orang yang mengatakan lelah kan karena dia tidak mau mengikuti belajar di zamannya. Orang yang mengatakan, aduh, kok kayak gini amat saya stres karena tidak mau mengikuti pembelajaran pada zamannya. Kalau semua diikuti ya tidak ada stres, tidak ada mengatakan saya tertinggal dan sebagainya. Kenapa? Sesungguhnya saya bisa. Dan otak itu nggak ada batas tua atau muda karena sesungguhnya kalau kita terus mengasahnya ya akan bisa. Dan mudah-mudahan para sahabat yang sudah di atas 60 adalah semangat yang luar biasa yang bisa menjadikan kita orang-orang yang terus saja sel-sel yang baru dan beradaptasi serta bisa mengikuti zaman pada zamannya dan sehat terus. Dan ini yang kelima adalah kekuatan pembelajaran. Jadi jangan sampai menjadi orang yang tidak mau belajar. Atau jangan sampai mengatakan, aduh kayaknya lelah belajar ini. Sungguh dengan belajar itu kita akan merasakan fresh. Dengan belajar kita akan merasakan sesuatu yang dahsyat bagi kita. Karena dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dari sebelumnya menjadi orang yang katakanlah tertinggal menjadi tidak tertinggal. Nah ini karena kita belajar. The power of learning. Kekuatan pembelajaran ini menjadi satu kebutuhan bagi kita, atau katakanlah tadi 7 hal dahsyat yang ada pada kita sehingga kita menjadi orang luar biasa kalau memanfaatkannya. Itu the power of learning atau kekuatan pembelajaran. Mitra, jadi jangan pernah mengatakan saya sudah tua nggak mau belajar. Jangan pernah mengatakan saya malas belajar. Jangan pernah mengatakan apa sih itu pembelajarannya. Karena sesungguhnya bahwa apa yang kita kerjakan hari ini dari tadi di mana kita nggak tahu jadi tahu itu ya pembelajaran. Dari mungkin saja kunci yang susah kita buka kemudian menjadi semudah yang saat ini, ya itu pembelajaran. Ya kan, sekarang kan seperti itu. Sekarang punya pintu sudah tidak perlu lagi kunci yang ribet ya. Pakai kartu sudah cukup, tempelkan sudah buka. Ini kan juga pembelajaran. Dia artinya terus saja belajar. Jadi milikilah jiwa pembelajar dan keingintahuannya itu harus banyak atau eagerness. Jadi orang yang ingin tahunya banyak kan berarti mau melampauinya. Disitulah pengalaman yang tidak dilupakan. Selama kita masih terus mau bergelut, terus mau bergayut, terus mau melangkah, terus mau menyesuaikan diri, ya kita menjadi orang yang tidak tertinggal. Bahkan bisa jadi sejajar dengan anak-anak generasi Z atau generasi Alpha. Luar biasa mitra. Jadi ini yang kita kadang-kadang bahwa kita mampu, kita luar biasa, kita bisa. Maka tidak ada lagi istilah saya puyeng, saya stres dan sebagainya. Yang ada adalah kita senyum dan kita bahagia. Karena sesungguhnya kita memiliki
sesuatu yang mungkin saja sebelumnya belum kita pikirkan, tapi hari ini kita miliki karena kita mau belajar. Kekuatan pembelajaran. Yang keenam itu, kekuatan pikiran. Ini juga dahsyat ya. Jadi ada istilah 3O yang sering saya katakan. Yang pertama open mind, membuka diri atau buka pikiran kita dengan wawasan-wawasan, dengan apapun. Yang kedua, open possibilities. Kita terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan. Dan yang ketiga, open opportunities. Dan kita percaya bahwa ke depan ada keuntungan-keuntungan yang mungkin memihak pada kita. Open mind itu memang kita perlukan. Orang-orang yang pikirannya terbuka itu maka akan bisa menerima hal-hal yang di luar dugaan kita. Kekuatan pikiran itu kan luar biasa sekali. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Pikiran kita akan merespon ketika kita melihat apapun. Dan biasanya ya respon cepat ini akan menjadi satu hal yang hebat ketika kita kemudian mengambil hikmahnya, mengambil positifnya. Ada dikatakan kalau kita mau kuat ya, pikiran kita mengatakan saya harus kuat. Kalau kita mau sukses, mengatakan pikiran kita mengatakan saya harus sukses. Jadi ini kekuatan pikiran ini sungguh luar biasa. Kita dibekali oleh Allah itu bagaimana cara kita berpikir. Dan ketika kita mau nyebrang sungai yang deras begitu, yang mengatakan kita tidak mampu ya kita. Namun kalau kita terbuka pikirannya saya bisa, maka bisa dengan cara apapun. Ini kekuatan pikiran. Yuk kita olah pikiran kita menjadi pikiran yang hebat sekali tadi. Kalau ada istilah tadi saya mengatakan ada bawah sadar, ada sadar. Itu dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari kekuatan pikiran kita. Dan mestinya kita arahkan kepada hal-hal yang luar biasa juga. Kepada hal-hal yang baik. Satu contoh saja, karena pikiran. Kalau kita lihat jarum kecil itu ada benang, kita masukkan. Karena pikiran kita ini cerdas luar biasa. Dan kita nggak mampu melihat secara kasat mata, maka dengan kacamata kan, kita bisa melihatnya. Kacamata pembesar. Nah inilah cara kita berpikir. Atau ketika hujan, tentu kan karena kita punya pikiran ya harus bawa payung atau mantel. Nah inilah kekuatan-kekuatan pikiran yang luar biasa. Dan itu bukan terjadi hanya itu saja, tapi hampir semua lini kehidupan itu memerlukan kekuatan pikiran dan perhitungan matang. Ya, kalau ada orang kadang-kadang hanya mengatakan saya lagi berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Keuntungan nyata maksudnya. Padahal kita berpikir pun kita sudah beruntung. Kita mengatakan sesuatu pada orang lain sudah beruntung. Kita bisa melangkah sudah beruntung. Hanya terkadang kita ini kan mengerucutkannya itu kecil sekali. Yang dilihat hanya itu saja. Padahal nyatanya ketika kita mampu menggunakan pikiran kita atau the power of mind, wow sungguh dahsyat, yang luar biasa. Hikmah mengatakan segalanya dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, maka aksi kita positif. Jadi pikirannya dulu kan, pikirannya positif, aksinya pasti positif. Kalau aksi kita positif, ya, ini aksi nih, atau dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, kata-kata kita positif dulu, kata-kata dulu. Kalau kata-kata positif, aksi kita positif. Perkataan kan dengan perbuatan mestinya terus sama. Kalau orang perkataan dan perbuatannya nggak sama kan jadi orang mengatakan muna gitu ya. Itu. Jadi mestinya ketika kita mengatakan A ya perbuatannya A. Tadi saya katakan semua dari pikiran kita. Kalau pikirannya positif, kata-katanya positif. Kalau kata-kata positif berarti perbuatannya positif. Atau aksinya positif. Kalau aksinya positif ya kebiasaan kita akan positif. Nah gimana ya orang kalau sudah menyatakan kebiasaan itu kan hebat banget. Kata Aristoteles itu luar biasanya seseorang adalah ketika membiasakan diri. Jadi karena membiasakan diri kan biasa, ini terbiasa. Maka kita menjadi top banget. Contoh saja, saya biasa melakukan bow atau hormat kepada orang tua ketika saya ketemu di jalan. Kalau itu dibiasakan ya, dia kan dengan sendirinya kan
terus seperti itu. Dan itu kan hebatnya. Itu kan apa ya, maka kekuatannya. Jadi kata Aristoteles, seperti Aristoteles mengatakan bahwa hebatnya seorang itu karena biasa. Iya, jadi mestinya seperti itu. Kita akan mahir juga karena biasa. Jadi apapun kalau sudah biasa, ya, sudah tidak lagi sulit. Itu. Sulitnya kan di awal aja. Jadi first thing is difficult, benar tuh. Sesuatu yang pertama itu sulit, itu benar sekali. Tapi kalau sudah biasa, sudah direspon oleh bawah sadar, maka segalanya akan mudah, tidak sulit lagi. Dan bisa karena biasa. Jadi mestinya kita biasakan diri, apapun kita biasakan. Jadi supaya kita betul-betul menjadi orang yang bisa melakukan itu, maka kita coba terus berkali-kali. Kita akan biasa dan pasti bisa. Jadi hal yang menjadikan kita ini luar biasa adalah karena biasa. Ya, bisa karena biasa, kan betul ya. Bisa karena biasa ini. Jadi kekuatan pikiran kita lah yang berpengaruh terhadap semua kegiatan-kegiatan kita. Semua planning kita mungkin. Apapun semua menggunakan pikiran kita. Maka ada the power of mind. Nah, arahkanlah pikiran kita pada hal-hal yang tentunya ya positif, tentunya akan membawa dampak baik bagi kita dan tentunya akan membawa kemaslahatan. Jadi tidak sebaliknya. Sekalipun ada orang yang memiliki potensi dasar dalam mainnya, tetapi digunakan untuk negatif ya banyak. Ini kehidupan ya. Kehidupan itu kalau nggak bagus ya berarti jelek kan gitu ya. Sekalipun Rahim mengatakan bahwa pada sekelompok orang-orang baik masih ada orang jahat. Begitu pula pada sekelompok orang jahat, ini kalau jahat semua nih, masih ada yang baik. Ini hebatnya. Jadi selalu ada seperti itu. Ya kita percayalah dengan seperti itu ya. Jadi pada kelompok orang-orang baik, masih ada yang jahat. Namun sebaliknya pada kelompok orang-orang yang jahat, masih ada yang baik. Ini kehidupan seperti itu. Maka ketika kita memiliki kekuatan pikirannya, gunakan pikiran kita sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama. Sebaik-baiknya untuk mengambil situasi kondisi menjadikan kita orang yang ya tadi saya katakan tidak biasa-biasa tapi luar biasa gitu. Nah ini penting untuk kita untuk bisa seperti itu. Nah nyatanya mitra, ketika kita bisa mengatakan saya bisa ya pasti bisa. Tadi kan we are what we think. Nah hanya saja kata bagus, kata bijak we are what we think ini hampir tidak tersentuh oleh kita. Padahal mestinya kan tersentuh. Mestinya kita hebat. Ya. We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kalau seperti itu berarti kan mestinya pikirkan yang baik-baik. Pikirkan yang hebat-hebat. Pikirkan yang menjadikan kita luar biasa. Dan pikirkan yang menjadikan kita bisa menolong orang banyak. Kan gitu. Nah ini kekuatan pikiran. Dalam ilmu hipnosis pun ternyata yang diajarkan adalah ya pikiran. Karena mengarahkan subjeknya pada fokus. Dan orang fokus itu luar biasa. Tadi ada di depannya kekuatan fokus. Orang yang fokus itu betul-betul dia tidak kemana-mana tapi ada tujuan dan sukses seperti itu. Yang ketujuh kita lihat kekuatan doa, betul sekali ya, the power of praying. Jadi nyatanya betul kita diajarkan untuk berharap banyak pada Allahnya, kata kita doa dan ternyata dengan doa itu kita akan damai sekali. Dengan doa akan mengurangi beban yang berat. Dengan doa juga kita menjadi orang yang betul-betul merasakan nikmat dalam segala halnya. Ini doa. Jadi jangan salah, tujuh kekuatan diantaranya adalah kekuatan doa. Maka ketika kita berbuat ya mesti berdoa dulu. Ketika kita selesai, berdoa juga. Nah, kekuatan doa inilah yang menjadikan orang bisa jadi berbeda dengan yang lain juga. Ya, terkadang kan orang lupakan ini. Padahal mestinya tidak lupa. Dan mestinya terus kita bawa. Itu kekuatan doa. Dan doa ini memang diajarkan untuk kita untuk terus mendampingi kehidupan kita.
sehingga kita menjadi orang yang full of praying, berharap pada Allah yang untuk menolong kita. Dan kalau kita harapannya ke sana adalah kemenangan. Karena ada istilah, jangan pernah berharap pada manusia. Semakin besar harapannya, semakin besar kecewa. Kita lihat, berharap pada manusia itu ada yang ditemukan kekecewaan. Namun berharaplah pada yang kuasa. Nah inilah doa ya. Doa itu harapan. Jadi setelah kita maksimal usaha, kemudian kita pasrah. Mudah-mudahan menjadi petunjuk yang baik untuk kita. Atau mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan sehingga menjadi besar. Ini yang ketujuh. Kekuatan doa menjadikan orang sungguh luar biasa. Kekuatan doa juga menjadikan kita sungguh kuat luar biasa. Kekuatan kita sungguh ada pada doa. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allahnya itu, dia akan merasakan ketenangan jiwa yang sangat. Ada istilah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan lurus, hidup dengan kepercayaan pada Allahnya akan mendapatkan ketenangan jiwa. Orang yang jiwanya tenang itu cerdas, bisa cerdas emosinya, ya, cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, cerdas segalanya. Ini orang-orang yang dekat dengan Allahnya. Biasanya orang-orang yang dekat dengan Allah juga orang-orang yang normal, jauh dari penyakit, dan yakin timbul tawadhu yang sangat, timbul keikhlasan yang sangat, sekalipun ikhlas katanya sulit, atau timbul kedermawanan yang sangat banyak. Mestinya kita adalah orang-orang yang mengedepankan kekuatan doa juga. Kita adalah orang-orang yang betul-betul ingin bahwa apa yang kita kerjakan ini berdampak ibadah, jadi vertikal, berdampak, membawa manfaat itu, baik di dunia maupun akhiratnya. Ya kan percuma juga kalau kita kerja hanya dunia saja kan, atau kerja hanya ingin mendapatkan sanjungan orang, ya nilainya sangat kecil. Tetapi kalau kita justru berpikirnya adalah lebih dari apa yang kita pikirkan, bukan hanya dunia tapi ada kemanfaatan untuk setelahnya, wow, ini yang sungguh luar biasa. Dan ini yang menjadikan kita orang-orang yang terus-menerus bisa bergerak secara baik. Mitra, jangan lupa yang ketujuh adalah kekuatan doa, yang mana akan menjadikan kita orang-orang yang hebat, orang-orang yang senantiasa berpikir jernih dan senantiasa tabligh atau mungkin berdakwah kepada yang lain tentang kebaikan. Dan sebaik-baik kita kan ketika kita manfaat bagi orang lain. Itu sabda Rasulullah. Jadi kalau kita berhasil bisa mendukung orang lain juga, kita berhasilnya adalah bukan hanya untuk diri kita tapi untuk kemaslahatan. Itu sejatinya orang yang betul-betul keberhasilannya adalah keberhasilan yang insya Allah diridhoi oleh Allahnya. Sebab apa yang kita kerjakan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam sekitarnya. Wah, sungguh luar biasa ya. Jadi kita orang-orang yang religius tentunya akan memilih yang seperti ini. Bukan lagi hal-hal yang hanya duniawi saja, tapi justru dampaknya lebih dari itu. Dan ini nilai plus ya, untuk kita mitra yang saat ini sedang memiliki mimpi dan sedang ingin merealisasikannya. Jangan lupa bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang ingin mengejar akhiratnya dengan baik pula. Jadi kita pasrahkan pada Allahnya dengan profesional, dengan cara-cara yang baik. Nah, dengan kalau seperti itu maka insya Allah kita tidak keliru. 7 kekuatan yang ada dalam diri kita bisa kita
implementasikan menjadi kita orang yang luar biasa. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa, mestinya kita betul-betul bisa mengegolkan satu impian besar kita. Kita bisa fokus juga melaksanakannya. Atau yang terakhir adalah kita bisa berpasrah atas apa yang sudah kita upayakan. Semoga menjadi manfaat bukan hanya dirinya, tapi bagi umat atau bagi tetangga atau bagi keseluruhan yang ada di kanan kiri kita. Ini indah. Maka ada istilah berbagi itu kan indah. Dan ternyata memang betul bahwa kalau kita berbagi indah sekali. Dan mudah-mudahan menjadi yang seperti itu, mitra. Mudah-mudahan menjadi ukuran kita di mana kita ingin menjadi orang yang betul-betul diakui oleh diri kita sendiri karena kehebatan yang benar, dan juga orang lain mengatakan Anda hebat karena kebenarannya. Jadi nggak salah kalau memang sudah seperti itu. Mitra, demikian. Semoga menjadi manfaat. Mohon maaf banyak batuk-batuk tadi karena memang masih kurang sehat. Semoga ke depan kita sehat, kita bisa berbagi lagi, dan semoga terus kita menginspirasi yang lain, minimal untuk diri kita dan kemudian untuk yang lain. Dan kita adalah orang-orang yang senang dengan memberi, sekalipun hanya 1-2 kata atau yang lainnya, karena memberi itu adalah indah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.